Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu hari ini hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan singkat berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu Tuhan Yesus, di mana 2000 tahun yang lalu Engkau pernah hadir di dunia Tuhan, dan akhirnya mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Dan biarlah Tuhan Yesus, renungan ini dapat menguatkan iman percaya kami, tidak meragukan Engkau sama sekali Tuhan Yesus, tapi benar-benar sungguh percaya kepada Tuhan sampai dengan akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus berarti bahwa Yesus berasal dari surga. Yesus naik ke surga karena Tuhan Yesus berasal dari surga, saudara. Karena surga adalah tempatnya, jadi dia kembali ke sana. Di dalam Yohanes 16 ayat yang kelima dikatakan, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Jadi dari ayat ini kita sudah tahu semua, saudara, bahwa Yesus pergi kembali kepada Bapa di surga, atau kembali ke surga, saudara. Dan ini adalah poin yang pertama, Yesus kembali ke tempat dari mana dia memang berasal dari sana. Nah, yang kedua, saudara, kenaikan Tuhan Yesus berarti pekerjaan Tuhan Yesus atau tugas Tuhan Yesus di bumi telah selesai. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita tahu semua bahwa ada sebuah misi yang Tuhan Yesus jalankan, yaitu misi keselamatan. Untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan di muka bumi ini. Semua orang, saudara, tanpa terkecuali. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Dan tugas yang lain adalah di mana Yesus memberikan teladan bagi kita semua. Apa yang dia kerjakan, setiap mujizat, segala sesuatu yang dikerjakan selama dia ada di bumi ini, itulah yang menjadi teladan bagi kita, orang-orang percaya, sehingga kita dapat menjadi sama seperti Kristus, memiliki karakter seperti Tuhan. Dan Yesus naik ke surga berarti tugas dan pekerjaan dia telah selesai di muka bumi ini, sehingga dia kembali kepada Bapa di surga. Itu yang kedua, saudara. Nah, berikutnya yang ketiga, mengapa Yesus naik ke surga? Yang ketiga adalah untuk menyediakan rumah bagi kita. Nah, ini berarti, saudara, Yesus selalu ingin bersama-sama dengan kita. Dia selalu ingin bersama dengan saudara dan saya. Sehingga di dalam Yohanes 14, kalau saudara baca nanti ayat 1 sampai selesai, saudara, dikatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus, atau Yesus berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dimana salah satunya adalah milik kita kalau memang kita sungguh-sungguh tetap percaya sama Tuhan sampai akhir hidup kita, saudara. Lalu di ayat yang ke 1 dan 2, saudara, dikatakan seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan di ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dari ayat-ayat tersebut, saudara, kita bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus begitu memperhatikan kita.
bukti kasihnya, dia mati di atas kayu salib, dan bukti kasih yang lain adalah dia ingin selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Itu adalah poin yang ketiga, saudara. Nah, berarti saudara, kita tidak perlu khawatir, tetapi kita harus tetap percaya dan kita tetap bersyukur bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Karena apa? Karena kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia Allah yang luar biasa. Berikutnya yang keempat, yang terakhir. Kenaikan Tuhan Yesus berarti adalah supaya Roh Kudus dapat menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan sendiri dapat menyertai saudara dan saya. Kita lihat sebelumnya ayatnya, saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Saudara, kalau kita tahu semua ya, kalau Yesus selama berada di bumi mungkin terbatas. Hanya sebagian orang saja yang bisa melihat Dia secara langsung, saudara. Sedangkan ada begitu banyak orang di muka bumi ini. Jadi kalau Yesus hanya ada di sebuah kota atau berpindah dari kota satu, kota A ke kota B, kota C, dan seterusnya, saudara, menurut saya ya itu kurang efisien. Tetapi puji Tuhan, saudara ya, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sendirian atau yatim piatu seperti kata firman-Nya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kita, untuk membimbing kita, untuk mengajarkan kita, saudara, segala sesuatunya. Jadi dengan adanya Roh Kudus di dalam hati kita, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan selama kita hidup, saudara, maka kita akan mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup kita, saudara. Itu yang harus kita percayai. Dia adalah Roh kebenaran, Dia yang akan mengajarkan kepada kita segala kebenaran-kebenaran yang ada. Dia juga akan mengisapkan dunia akan dosa. Dia akan memberitahukan bahwa yang ini adalah benar, yang itu tidak benar, dan sebagainya. Dia akan memisahkan atau membuat kita terpisah dari dunia, saudara. Lambat laun ketika kita percaya, benar-benar kita mau dibimbing oleh Roh Kudus setiap hari, maka kita akan semakin baik menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah poin yang keempat, saudara, di mana kenaikan Tuhan Yesus membuat kita dapat disertai oleh Tuhan selama-lamanya melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dan 4 hal ini, saudara, yang bisa kita sama-sama pelajari dan renungkan kembali mengenai makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus 2000-an tahun yang lalu. Kita sama-sama memperingatinya hari ini, dan biarlah kepercayaan kita kepada Tuhan semakin teguh, semakin kuat, dan tidak tergoyahkan. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami telah mendengarkan firman-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, kami tetap percaya, Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa. Maut telah Engkau kalahkan, Engkau telah bangkit dari surga, dan Engkau telah naik ke surga kembali kepada Bapa Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur sebab Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, dan Roh Kudus, Roh Tuhan yang menyertai kami dan berdiam di dalam hati kami selama-lamanya sampai kesudahan akhir zaman. Terima kasih Tuhan, serahkan setiap pergumulan permasalahan hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Ku percaya Kau akan memulihkan kehidupan satu persatu anak-anak-Mu, Kau akan membuat perubahan hidup dalam kehidupan mereka semua. Dalam nama Yesus, ku bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.